Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu tahu tidak kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Jadi begini, Bapak mendapatkan laporan bahwa tadi ada kelas 9 yang berkelahi. Kalau dari laporan berkelahi itu Clara dan Tania. Apakah itu benar? Iya benar, Pak. Saya dengan Tania berkelahi karena saya emosi saat duluan dan mendorong dan memukulkannya. Jadi benar ya, Clara mendorong dan memukul Tania. Iya, Pak. Jadi begini Clara, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Bapak memiliki kesalahan, Clara juga memiliki kesalahan. Bapak ingin tahu apa yang menjadi latar belakang kenapa kok Clara memukul dan mendorong Tania. Gini, Pak. Tadi waktu istirahat, Tania meminjam raket badminton ke kelas 7 dengan memaksa. Karena siswa kelas 7 merasa takut, terpaksa siswa kelas 7 itu memberikan raket kepada Tania. Nah, saya merasa kasihan terhadap siswa kelas 7 tersebut. Akhirnya saya mencoba mengambil raketnya dari Tania. Tapi Tanianya malah marah ke saya. Saya langsung mendorong Tania karena saya merasa kesal dan emosi. Kemudian terjadi saling dorong dan memukul hingga Tania. Setelah Clara kita lihat ini, kira-kira menurut Clara tindakan ini melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Ya, kalau melanggar keyakinan kelas apa yang kira-kira dilanggar oleh Clara? Tidak saling menyayangi dan menghormati sesama teman, Pak. Nah, sekarang Clara sudah tahu. Kira-kira saling menyayangi dan menghormati sesama teman itu penting atau tidak buat Clara? Iya, Pak. Penting. Ya. Nah, kalau penting, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Clara ke depannya? Depannya, saya tidak akan mudah tusuk emosi, Pak. Supaya apa? Saya tidak menyakiti orang lain lagi, Pak. Nah, kira-kira sekarang apa yang akan dilakukan Clara? Saya akan meminta maaf kepada Tania, walaupun dia yang memulai masalahnya duluan. Tetapi saya yang mendorong dan memukulnya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekarang Clara bisa kembali ke kelas dan nanti langsung menemui Tania untuk meminta maaf ya. Nanti agar kalian tidak ada permusuhan, nanti kalian bisa berdamai lagi tanpa ada permusuhan. Iya, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Saya mengerti atas kesalahan yang saya lakukan. Nah, silakan boleh kembali ke kelas.
Kira-kira kamu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Oh, tidak tahu. Di buku ini tanya. Tadi pas asesmen IPA, Bapak itu melihat kamu memberikan contekan kepada teman kamu yang yaitu Clara. Apakah betul? Iya benar Pak, saya yang memberikan jawaban atau contekan kepada Clara. Benar ya. Tadi tanya memberikan contekan kepada Clara. Iya Pak. Ini tanya. Setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Tanya memiliki kesalahan, teman-teman memiliki kesalahan, begitu juga dengan Bapak juga punya kesalahan. Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya hanya ingin kita menyelesaikan ini secara bersama-sama. Kita mencari solusi ini secara bersama-sama. Bapak percaya kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Karena saya pasien terhadap Clara Pak. Saya kebingungan tidak bisa mengisi soal tersebut dan meminta jawabannya ke saya. Baik kalau begitu. Kalau menurut Tania, kira-kira Tania itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar. Nah, kalau melanggar, keyakinan apa yang dilanggar? Komitmen. Nah sekarang Tania sudah tahu bahwa Tania melanggar nilai-nilai komitmen. Kalau menurut Tania sendiri, nilai komitmen itu penting atau tidak bagi seseorang? Komitmen. Oke. Kalau penting, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Tania kedepannya? Maksudnya saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi dan akan menjaga komitmen. Kenapa harus menjaga komitmen? Agar apa? Supaya tidak bertentangan dengan nilai kebijakan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Itu kita sudah selesai bersama ya, sudah ketemu solusinya ya. Bahwa kedepannya Tania akan menjaga komitmen, tidak lagi memberi contekan ataupun mencontek banyak kali. Terima kasih atas bantuannya. Saya jadi mati atas kesalahan yang saya perbuat. Ya, boleh sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak Tania. Semoga sehat selalu. Selama pembicaraan berlangsung, saya sama sekali tidak merasa sedang dihakimi atau ditekan oleh guru. Walaupun saya berperan sebagai pihak yang berbuat salah, saya juga merasakan dengan proses seperti ini, maka saya menjadi sadar akan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan oleh guru. Saya berharap hal seperti ini untuk dilakukan nantinya bagi siswa lain yang melakukan pelanggaran di sekolah. Melalui penerapan tindakan restitusi, saya dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang saya lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga memunculkan pesan-pesan nyaman dalam diri saya. Dan ada komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Saya berharap hal ini akan diterapkan oleh guru-guru lainnya, agar dapat menciptakan suasana lingkungan yang positif dan menyenangkan bagi para siswa.